jangan heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang, horas, hati-hati dengan budaya politik orang Jawa dan Sunda. Kalau mereka sudah mengatakan silahkan, monggo, mangga, itu artinya satu dilepas, empat dipegang. Ini main-main saja. Nyebut bang, nyebut. Maksudnya itu la ilaha illallah tentu. Tapi ya dasar dia tidak beragama Islam dan dasar dia mengandung arti sebut itu profesional. Jadi waktu meninggal dia bilang garogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, hari ini saya ingin membahas ya beberapa prediksi-prediksi dan masa depan politik Kang Deddy Mulyadi di percaturan politik nasional. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah cerita atau ramalan Gus Dur ya, yang kemudian ini menjadi buah bibir. Dan ramalan ini tentu yang pertama adalah ramalan Gus Dur. Dulu Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo akan jadi presiden. Dan terbukti sahabat sekalian, di tahun 2024 ya, Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo. Nah, tapi ternyata sahabat sekalian, ya, ada lagi dan prediksi atau ramalan Gus Dur, ya, tokoh pluralisme dan tokoh yang luar biasa ini adalah tokoh yang kita kenal sangat progresif pemikirannya dan dapat diterima banyak pihak. Gus Dur mengatakan bahwa akan datang masanya tokoh Sunda jadi Presiden Republik Indonesia. Lalu siapa tokoh Sunda itu? Dan siapa yang paling berpeluang untuk ini? Banyak kini ya mata, telinga, bahkan ya prediksi-prediksi orang hanya pada satu nama, yaitu Kang Deddy Mulyadi, si Bapak Aing. Nah, apakah benar Kang Deddy adalah sosok yang diprediksi Gus Dur? Mari kita kupas 5 bukti ya kekuatan KDM menuju RI 1 pasca Prabowo. Sahabat sekalian, adanya prediksi ini tentu harus ada indikator, ada kemungkinan-kemungkinan yang mendukung ya KDM untuk tampil dalam kontestasi nasional, khususnya dalam Pilpres di 2029, pasca daripada kepemimpinan Prabowo Subianto. Yang pertama, data ini menunjukkan bahwa ya peluang itu terbuka karena KDM memiliki satu. Yang pertama adalah kinerja dan kepuasan publik tertinggi. Meskipun ini adalah se-Jawa ya, tetapi se-Jawa itu, provinsi se-Jawa itu adalah provinsi yang besar. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan ini Jogja. 6 provinsi ini adalah ya sebuah pertanda cerah bagi perpolitikan nasional. Siapa yang menguasai 6 provinsi ini, maka dia peluangnya untuk memenangkan kontestasi itu tinggi. Berikut ini adalah survei kepuasan publik terhadap kinerja gubernur selama 100 hari di Pulau Jawa. 1. Andra Soni, Gubernur Banten, memperoleh 51%. 2. Pramono Anung, Gubernur Jakarta, memperoleh 60%. 3. Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, memperoleh 62%. 4. Khofifah, Gubernur Jawa Timur, memperoleh suara 76%. 5. Sri Sultan Hamengkubuwono, memperoleh suara 84%. 6. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memperoleh 95%. Hasil Litbang Kompas mengatakan bahwa survei kepuasan publik terhadap gubernur ya khususnya se-Jawa ini berada di posisi ya dimenangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita coba sahabat sekalian rujuk data survei Litbang Kompas. Jadi tingkat kepuasan publik untuk KDM itu ya saya baca sahabat sekalian ya, yang dilakukan survei 1 sampai 5 Juli ya tahun 2025 dengan 400 responden. Ya, meskipun ini adalah metode wawancara tatap muka dengan margin error
lebih kurang 4,9%, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Deddy Mulyadi, Kang Deddy, si Bapak Aing ini adalah 95%. Jadi bahkan kalau di total ini hasilnya adalah luar biasa positif, ya, yaitu 97,2% warga merasa puas, ya, dan sangat puas 47,9%. Jadi terhadap kinerja Kang Deddy. Ini artinya sahabat sekalian, 98,9% responden menilai ya, citra KDM baik dan sangat baik. Kemudian juga Litbang Kompas mengatakan bahwa 98,6% menyatakan suka dan sangat suka kepada figur KDM. Rata-rata tentu penilaian ini adalah kalau kita bikin range-nya 1 sampai 10, maka KDM itu mendapatkan 8,5. Nah, tingkat kepuasan ini sahabat sekalian ya tercermin dari kebijakan-kebijakan. Ya, dia membuat kebijakan misalnya barak militer untuk disiplin pelajar ternyata positif, 95,7%. Kemudian program perbaikan rumah tidak layak huni, jadi 97,9% puas, ya, masyarakat puas. Kemudian pembangunan infrastruktur, ya, khususnya jalan, 85,7% masyarakat puas. Dan kemudian penyediaan listrik bagi masyarakat miskin, 91,8% puas. Nah, di sini sahabat sekalian, apa artinya? Bahwa fakta ini mengokohkan bahwa narasi KDM adalah pemimpin dengan legitimasi kinerja yang nyata, bukan sekedar reputasi yang mungkin disebut orang hanya pencitraan. Angka kepuasan ini sahabat sekalian, ini di atas 90% dan menunjukkan dukungan publik yang luar biasa. Jadi sebuah modal elektoral yang menjadi modal kuat KDM bila ingin melangkah ke perpolitikan nasional, khususnya 2029 atau setelah 2029. Maka di sini sahabat sekalian, survei Kompas ini mencatat bahwa 97% warga Jawa Barat puas dengan kinerja Kang Deddy. Ini bukan berarti ya tanpa data, tapi ini adalah sebuah bukti Kang Deddy memang mendapat tempat khususnya di Jawa Barat. Tapi bukan hanya Jawa Barat, sahabat sekalian. Kalau kita lihat berbagai komen ya di beberapa kanal YouTube dan beberapa media sosial dari berbagai provinsi menyatakan kagum, setuju, dan bahkan menganggap KDM ini adalah potensial untuk politik nasional ke depan pasca Prabowo. Nah, sahabat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, basis politik ya Jabar dan visi nasional. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduk ya pemilih di Jawa Barat itu kita lihat 30 juta pemilih. Ini data KPU tahun 2024. Nah, artinya apa sahabat sekalian? Siapa yang menguasai Jawa Barat, maka dia potensial untuk memenangkan Pilpres 2029 atau setelah 2029. Jadi KDM ini ya dengan modal yang kuat di Jawa Barat ditambah gerakan anak muda dan gelombang budaya ini di berbagai daerah, ini memang sebuah ancaman serius bagi kompetitornya. Jadi kemudian juga bagaimana misalnya KDM memprogram pemikirannya, gerakannya yang memperlihatkan visi nasional soal kebudayaan, soal ekonomi kerakyatan, dan politik yang humanis. Jadi ini sahabat sekalian, kekuatan Jabar bagi KDM adalah kunci ya istana. Jadi siapa yang menguasai Jabar, maka itu sebagian kunci sudah diperoleh. Nah, kemudian indikator yang ketiga atau kekuatan KDM yang ketiga adalah pemimpin merakyat lintas suku, agama, dan golongan. Nah, ini saya pikir kalau kita lihat KDM ini, jejak KDM
ya sejak mulai dia wakil bupati, kemudian juga DPRD, ya DPRD dulu ya, kemudian wakil bupati menjadi bupati, DPR RI, sekarang adalah sebagai gubernur. Dia memperlihatkan jiwanya, sahabat sekalian. Bagaimana ya rakyat kecil dia dekati, petani, nelayan, dan pedagang-pedagang, santri-santri, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Dia coba rangkul, dia dekati, dan dia bersahabat dan sangat bersahaja. Makan di emperan misalnya. Kemudian bagaimana dia bersama-sama ya di momentum-momentum susah. Ada yang sakit, ada yang betul-betul kehabisan biaya misalnya. Dia turun ya, dia turun. Ini adalah kedekatan yang dibangun oleh KDM yang tokoh lain tidak melakukan itu. Nah, ini saya pikir modal besar ya daripada KDM. Begitu juga kalau kita lihat dia tidak elitis. Dia bisa bergaul dengan masyarakat tanpa jarak, kemudian juga dia diterima oleh lintas agama. Kita kasih contoh lah, misalnya ketika kasus di Bogor soal gereja yang nyaris ditarik oleh bank, dia tampil. Ini tokoh ini KDM tampil yang menjadi seolah-olah tanda kutip hero. Dia coba mencari, merangkul donatur-donatur, dermawan-dermawan, agar gereja yang terhutang 16 miliar ini bisa terlepas dan rumah ibadah itu menjadi menjadi bukti bahwa bantuan KDM, gerakan KDM bisa ya merangkul dan bersama-sama dengan kelompok yang bukan beragama Islam, yaitu Kristen atau Katolik. Jadi ini artinya, sahabat sekalian, kelompok-kelompok non-Muslim ya, karena Muslim yang mayoritas di Indonesia ini, ternyata juga kelompok minoritas ini terangkul dan merasa KDM adalah tempat mereka untuk keluh kesah, tempat mereka untuk menjadikan KDM sebagai solusi. Nah, ini luar biasa menurut saya. Memang kata mereka adalah, dari kawan-kawan kita yang Kristen, mengatakan Indonesia butuh pemimpin yang bisa duduk di balai-balai bambu bersama rakyat, bukan hanya duduk empuk di kekuasaan. Itu adalah yang ketiga. Nah, sahabat sekalian, figur ya yang merakyat, yang dikenal bukan hanya kelompok minoritas tadi, tetapi para ulama juga. Ulama lokal, nasional, dan tokoh-tokoh nasional. Misalnya ulama di Subang mengatakan bahwa Dedi bukan hanya sekadar merakyat, tetapi dia lahir dari rakyat. Jadi artinya mereka merasakan betul bagaimana sikap low profilnya Dedi Mulyadi, dan mereka merasakan sosok seorang pemimpin. Ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Ayat Syarifuddin, tokoh ulama Subang. Nah, ini sahabat sekalian menunjukkan bahwa KDM itu bagaimana secara emosional dekat dengan ulama, dengan masyarakat, dengan agama-agama lain ya. Jadi ini adalah contoh kedekatan KDM. Nah, sahabat sekalian, yang keempat kita lihat adalah Islam humanis dan perlindungan minoritas. Jadi KDM ini mengembangkan Islam yang humanis, bukan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ia juga melindungi, seperti yang saya sebut tadi, kasus-kasus di Purwakarta misalnya, bahkan mengajak semua agama ya untuk ikut membangun daerah. Ini adalah gaya humanis, gaya substantif daripada keberagamaan, daripada KDM. KDM mengembangkan Islam humanis dan sekaligus juga perlindungan minoritas. Jadi kalau kita lihat bahasa-bahasa keagamaan KDM itu adalah bahasa-bahasa yang substantif. Jadi dia mencoba memeras nilai-nilai keislaman itu menjadi sesuatu yang implemented ya. Bisa masuk dengan berbagai kalangan, kelas, termasuk ras dan agama. Jadi inilah yang menurut saya keunikan dan sekaligus bukti bahwa keberagamaan ya KDM itu adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang humanis, dan dia selalu bicara tentang sesuatu yang substantif.
Nah, sahabat sekalian, pernah KDM mengatakan, beragama Islam, ya, tokoh-tokoh dia sebut ada tokoh-tokoh politik yang berjuang, tetapi mereka ada tokoh yang mengusung nilai keislaman secara formil, tetapi praktiknya terjerat juga dalam korupsi. Jadi KDM ingin memberikan kesan Islam yang dikembangkannya adalah Islam yang humanis, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul bisa dibuktikan memberikan keteladanan bagi bukan hanya untuk Islam tetapi untuk seluruh Islam. Kenapa Islam humanis ini penting? Bahwa nanti yang akan memimpin negara, ya, peluang, jika ada peluang KDM menjadi pemimpin nasional, dia itu lebih banyak, ya, lebih banyak nanti akan didukung oleh Islam-Islam yang menengah, Islam-Islam moderat. Maka ketika KDM berada di garis yang seperti itu, maka peluang dia untuk meraih suara umat Islam, ya, dalam kontestasi politik nasional itu semakin terbuka. Nah, sahabat sekalian, yang kelima, dan ini unik menurut saya, dan tokoh lain tidak bisa melakukan ini. Dia adalah figur yang nyunda, yang konsisten. Artinya sahabat sekalian, nyunda itu artinya kita lihat saja penampilannya, ikat kepalanya Sunda, bahasa daerah yang digunakan bahasa Sunda, kemudian kita lihat kearifan lokal yang selalu hadir dengan kesundaan. Dan dia bangga betul bahwa identitas Sunda itu dibawa ke panggung nasional. Jadi bukan berarti dia tidak perhatian dengan etnis lain, tetapi yang selama ini, ya, identitas Sunda dalam perpolitikan nasional termasuk di Jawa Barat, ya, ini belum ada tokoh yang mengeksplorasi, yang memanfaatkan nilai kesundaan ini lebih kuat. Nah, kita contohkan misalnya Aher. Aher tidak terkenal sebagai tokoh yang Sunda, meskipun dia adalah Sunda. Dia lebih banyak terkenal intelektual, Islamis, begitu juga misalnya Ridwan Kamil, ya, lebih banyak intelektualnya, ya, dan banyak mengusung hal-hal yang sifatnya adalah soal keilmuan akademisi, ya, KDM. Dia coba figur itu menggambarkan adalah tokoh Sunda, ya, yang berasal dari tokoh Sunda, dan bahkan orang menyebutnya adalah titisan Prabu Siliwangi. Ini luar biasa, sahabat sekalian. Sahabat sekalian, figur Nyunda ini adalah branding personal KDM yang membuatnya berbeda dengan tokoh lain. Saya katakan ini adalah ceruk suara, ya. Jadi ada ruang kosong yang diisi oleh KDM dalam sistem politik dan kepemimpinan nasional ini. Dia bisa mengkonsolidasikan etnis Sunda secara proporsional, secara utuh dan komprehensif. Jadi kalau sempat KDM ini seperti ini terus, ya, dia akan bisa meraih sampai 30 jutaan untuk Jawa Barat saja. Belum lagi Sunda-Sunda atau orang-orang Jawa, orang-orang etnis lain, ya, Batak, Minang dan lain-lain, kalau kita lihat juga mendukung beliau. Jadi ini peluang KDM adalah dengan menonjolkan figur kedaerahannya ini sangat berpengaruh dan sangat ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Sahabat sekalian, Gus Dur memprediksi, meskipun ini perlu kita kita verifikasi kembali apakah benar Gus Dur mengatakan seperti itu, tapi intinya adalah Gus Dur memprediksi Prabowo, ya, jadi presiden, dan itu benar. Kini juga, ya, seandainya lah benar Gus Dur misalnya memprediksi ada tokoh dari Sunda, maka tokoh Sunda itu adalah, ya, dapat kita katakan yang lagi naik daun dan sangat kokoh kepemimpinannya itu adalah KDM. Kenapa? Kalau kita lihat, sahabat sekalian, KDM ini adalah orang yang pemahamannya, ya, idolanya adalah Gus Dur. Bagaimana Gus Dur mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang pluralisme, Islam yang bisa mengayomi berbagai etnis, Islam yang betul-betul dibaca sebagai Islam yang substantif. Maka tokoh KDM ini sebenarnya adalah titisan dari pemahaman keagamaan Gus Dur. Begitu juga dia sangat dekat pemahamannya dengan Cak Nur, Nurholis Majid, dan tokoh-tokoh seperti yang lainnya. Jadi sahabat sekalian, dengan kinerja
ya, kalau kita lihat dengan kinerja ya, yang sudah terbukti tadi, yang pertama, yang kedua dengan basis politik jabar, kemudian sikap rakyat merakyat dan lintas golongan, kemudian Islam humanis dan identitas Nyunda yang kuat, maka KDM adalah sosok yang menurut ramalan Gus Dur adalah sebagai tokoh yang tentu akan diperhitungkan dalam kepemimpinan nasional ke depan. Nah, silakan sahabat sekalian memberikan komentar apakah benar Bapak Aing adalah calon presiden Indonesia pasca Prabowo nanti. Tapi ingat juga, tentu ini adalah situasi politik, bisa saja 2029 Prabowo dipasangkan dengan KDM, tetapi bisa juga kalau ada gempa politik, bisa juga berhadapan. Tetapi banyak orang mengatakan bahwa KDM potensial dan banyak pihak dari berbagai provinsi menginginkan KDM menjadi pemimpin nasional. Apakah setelah Prabowo atau justru nanti akan kompetisi dengan Prabowo? Kita lihat saja perpolitikan ke depan. Apapun itu adalah yang penting bagi rakyat adalah kebaikan, kemaslahatan untuk rakyat Indonesia. Siapapun pemimpinnya, kita tetap dukung asalkan untuk keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan untuk kita semua. Demikian saja sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Semoga konten ini ya berguna bagi kita, dan di mana ada kekurangan saya mohon dimaafkan, tetapi jangan lupa untuk edisi dan diskusi kita berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.